Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Reval Norika Friza dengan NIM C2411310009, salah satu praktikan dari mata kuliah produktivitas pelayaran. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang penentuan produktivitas perairan dengan metode oksigen dari kelompok 1A. Oke, pertama dari latar belakang. Jadi produktivitas perairan merupakan proses pembentukan bahan organik oleh organisme autotrof melalui fotosintesis menurut Enaugau et al. 2018. Selanjutnya, pengambilan sampel air ini digunakan untuk menganalisis dan juga mengestimasi nilai produktivitas primer harian di kolom Departemen Manajemen Sumber Daya Perairan melalui pendekatan kemampuan fotosintesis organisme autotrof menggunakan metode oksigen. Nah, untuk kolam MSP sendiri merupakan kolam terletak di Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan IPB University yang biasanya itu digunakan untuk eh, ikan berkembang biak dan juga di sana juga bisa terjadi proses fotosintesis. Selanjutnya, untuk metodologi penelitian, penelitian ini dilaksanakan pada hari Sabtu 27 September 2025 pada pukul 6 pagi hingga 9 pagi waktu Indonesia Barat. Dan untuk lokasinya ada di kolam MSP dan juga Lab Biologi Mikro 1 Departemen MSP FPIK IPB University. Nah, untuk alat dan bahannya sendiri, yang pertama ada kresek hitam, botol Winkler, tali, senyawa NaOH, Kl, H2, S2O3, NaS, Na2, S2O3, dan MnSO4. Selanjutnya ada buret, diometer, Erlenmeyer, dan juga pipet. Oke, lanjut pada prosedur kerja, di mana yang pertama, siapkan 3 botol BOD dengan masing-masing berisi 125 ml air. Yang kedua, suatu botol dilapisi dengan plastik hitam, sementara botol lainnya dibiarkan terang. Yang ketiga, sampel air diambil secara in situ di kolam MSP. Nah, yang keempat, air tersebut dimasukkan ke dalam botol dan pastikan tidak ada gelembung udara yang terperangkap di dalamnya. Yang kelima, botol gelap dan botol terang diturunkan dalam lokasi pengambilan sampel air dan diinkubasi selama 3, 6, dan 9 jam. Yang keenam, pengukuran oksigen terlarut dilakukan secara instan pada botol awal menggunakan metode Winkler atau diometer. Selanjutnya, setelah masa inkubasi berakhir, botol-botol terang dan juga gelap diangkat untuk dianalisis kandungan oksigen terlarutnya. Nah, data hasil pengukuran oksigen dari setiap botol sesuai dengan kedalaman. Sesuai dengan kedalaman dicatat dalam tabel. Yang terakhir, ukur parameter pendukung yaitu suhu air dan juga intensitas cahaya di atas permukaan air. Selanjutnya, ini merupakan analisis data yang digunakan. Dari data yang sudah dianalisis dapatkan hasil berupa yang pertama ada tabel pengukuran suhu dan oksigen terlarut botol terang dan gelap. Nah, jadi suhu tertinggi terdapat pada pukul 12 siang, yaitu sebesar 32,1 derajat Celcius. Dan suhu terendah itu pada jam 6, yaitu sebesar 26,6 derajat Celcius. Nah, untuk konsentrasi oksigen terlarut botol inisialnya sebesar 3,7600 miligram per liter. Selanjutnya ada grafik suhu terhadap waktu. Nah, di sini dapat dilihat bahwa grafik ini menunjukkan perubahan suhu air dari pagi hingga sore. Suhu meningkat dari 26,6 derajat Celcius pada pukul 6 hingga 32,1 derajat Celcius pada pukul 12 siang. Lalu menurun menjadi 30,6 derajat Celcius pada pukul 3 sore. Nah, pola ini mencerminkan pengaruh intensitas matahari, di mana suhu tertinggi terjadi pada saat siang hari dan berdampak pada penurunan kadar oksigen terlarut. Oke, terus selanjutnya ada tabel pengukuran produktivitas primer dalam mg 02 per L. Nah, di sini dapat dilihat bahwa berdasarkan tabel nilai GPP dan juga NPP meningkat seiring waktu inkubasi, yang menunjukkan peningkatan fotosintesis dan juga produksi oksigen. Pada 6 jam, NPP tertinggi menandakan produktivitas bersih optimum, sedangkan
Nilai R negatif menunjukkan respirasi mengonsumsi lebih banyak oksigen daripada yang dihasilkan. Nah, selanjutnya kita masuk kepada grafik perbandingan DO. Nah, di mana grafik menunjukkan bahwa perbedaan kadar DO pada botol inisial, botol terang, dan juga botol gelap menandakan peran cahaya dalam peningkatan oksigen melalui fotosintesis organisme autotrof. Nilai DO berkisar dari 7,4 mg per liter dan naik hingga 9,6 mg per liter pada siang hari, lalu turun menjadi 7,3 mg per liter pada sore hari yang menggambarkan fluktuasi harian oksigen terlarut akibat perubahan intensitas cahaya. Oke, selanjutnya ada tabel pengukuran hasil produktivitas primer dalam mgc/L. Nah, di mana berdasarkan tabel, nilai GPP dan juga NPP meningkat seiring waktu inkubasi, yang menunjukkan peningkatan fotosintesis dan produksi oksigen. Pada 6 jam NPP tertinggi menandakan produktivitas besar optimum, sedangkan R negatif menunjukkan bahwa respirasi mengonsumsi lebih banyak oksigen daripada yang dihasilkan. Nah, selanjutnya ada grafik perbandingan GPP, NPP, dan R dalam Mg02 per L T, di mana grafik NPP dan R menunjukkan fotosintesis yang lebih tinggi daripada respirasi, yang menandakan bahwa perairan masih sangat produktif. Fluktuasi nilainya dipengaruhi oleh cahaya, suhu, dan juga nutrien. GWP dan NPP yang tinggi menandakan perairan itu subur, sedangkan tertinggi tanda peningkatan GPP menunjukkan adanya stres pada ekosistem. Oke, selanjutnya ada grafik perbandingan GPP, NPP, dan R dalam MGC per L per T, di mana dapat dilihat pada grafik ini menunjukkan GPP meningkat dari 0,127 menjadi 0,437 hingga jam ke-9 yang menandakan adanya aktivitas fotosintesis yang terus meningkat. Sementara NPP mencapai puncaknya pada 0,524 pada jam ke-6, lalu sedikit menurun. Nah, R tetap negatif, sehingga menunjukkan bahwa respirasi masih terjadi namun menurun seiring berjalannya waktu. Dari hasil yang dapat, selanjutnya kita masuk ke dalam pembahasan di mana yang pertama bahwa hasil penelitian ini menunjukkan kadar DO dan juga produktivitas primer berfluktuasi selama masa inkubasi. DO meningkat dari pagi hingga siang seiring naiknya suhu dan cahaya, yang menandakan fotosintesis fitoplankton optimal. NPP mencapai puncak pada 0,524 mgc per L pada jam 6, sedangkan GPP naik hingga 0,437 mgc per L pada jam ke-9, yang menunjukkan ada dominasi fotosintesis dan tingginya konsumsi oksigen di awal inkubasi. Yang kedua, perubahan GPP dan NPP mengikuti fluktuasi suhu dan cahaya harian, dengan puncak DO sekitar pada pukul 12 siang, lalu menurun di sore hari akibat adanya respirasi. Nah, produktivitas primer ini tergolong rendah hingga sedang, karena yang bisa disebabkan oleh kekeruhan dan rendahnya nutrien, namun masih dalam kisaran mesotrof, seperti case yang ada di Waduk Jati Gede. Selanjutnya yang ketiga adalah stabilnya nitrat dan juga fosfat menunjukkan keseimbangan ekosistem dan kondisi perairan yang sehat. Nah, kolam MSP ini mampu mendukung fotosintesis serta menyediakan oksigen bagi biota. Namun, pemantauan kejernihan, suhu, dan nutrien tetap diperlukan untuk menjaga keseimbangan produksi dan juga respirasi yang ada. Selanjutnya kita masuk ke dalam simpulan, di mana yang pertama bahwa kadar DO dan juga produktivitas primer di kolam MSP bervariasi menurut waktu pengamatan yang ada. Yang kedua, DO meningkat pada siang hari akibat intensitas cahaya yang mendukung untuk proses fotosintesis fitoplankton. Yang ketiga, NPP tertinggi mencapai 0,524 mgc per L, sedangkan GPP meningkat hingga 0,437 mgc per L. Nah, yang terakhir, fotosintesis lebih dominan dibanding respirasi, yang menunjukkan bahwa perairan ini cukup produktif dengan status mesotrof. Selanjutnya, dari kelompok kami memberikan saran berupa dilakukannya
pengukuran berulang di waktu dan musim berbeda untuk hasil yang lebih akurat. Yang kedua, pemantauan suhu, kecerahan, dan juga nutrien secara rutin guna menjaga kondisi optimal perairan. Yang ketiga, sertakan pengukuran klorofil A sebagai pembanding untuk memperkuat analisis produktivitas primer. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.